Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi ya, kita bertemu kembali di acara yang sudah kita tunggu-tunggu, acara secangkir kopi hangat ya, bersama saya Dr. Agus Susanto. Hari Rabu adalah hari spesial karena kita bertemu untuk membahas sebuah topik yang sangat menarik ya, terkait masalah apa itu penyakit autoimun dan nanti sistem imun juga. Nanti silakan bergabung ya, silakan join, silakan mengajukan pertanyaan, saran, masukan dan sebagainya, boleh ya, demi kebaikan acara ini dan untuk semuanya ya. Acara ini insya Allah setiap hari Rabu tayang ya, jam 9 sampai jam 10, dan jam 9 sampai jam 10 kan acaranya acara masih kerja, sehingga jangan kecewa kalau tidak bisa ikut live. Nanti bisa dilihat kembali di YouTube maupun Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi. Sebelumnya saya sapa dulu nih dari Alergi Imunologi Interi Solo ya, Facebook maupun Instagramnya Alergi Imunologi Interi Solo. Selamat pagi semuanya, sobat penyintas autoimun ya. Tetap semangat, hindari stres, berbahagialah demi tidak flare ya. Sehat semuanya, Sobat Muardi ya, di YouTube, Facebook maupun Instagramnya Muardi ya. Selamat pagi semuanya, silahkan bergabung, silahkan join. Terima kasih yang sudah bergabung. 1 jam ke depan kita akan bahas sebuah topik yang sangat menarik. Ini saya nggak dilewatkan, dan kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa yang kompeten di bidangnya. Acara Secangkir Kopi Hangat insya Allah tidak hoax, karena kita menghadirkan acara narasumber yang kompeten ya. Jadi tidak asal oh ini nanti acara ini hoax, enggak ya. Silahkan di-share, silahkan nanti di-subscribe dan sebagainya. 1 jam ke depan ini topiknya ini sangat luar biasa. Tapi sebelumnya akan saya ingatkan lagi ya, ini kan masih pandemi COVID-19, walaupun sekarang trennya itu mulai melandai ya, landai sekali ya, mulai menurun sekali ya. Tetapi kita tidak boleh melupakan apakah itu protokol kesehatan yang 5M tetap dijalankan. Memakai masker dengan benar, hidung, mulut tetap ditutup ya. Kalau ngomong tutup, kalau diem buka ya tidak apa-apa, tapi tutup ya. 2 kali mencuci tangan dengan yang benar, dengan air sabun kalau bisa, menjaga jarak ya. Kemudian menghindari kerumunan dan mengurangi mobilisasi kalau nggak perlu. Dan biasanya saya tambahkan ada 3B sekalian: berdoa, beristighfar, sama bersedekah. Insya Allah nanti ya kita berusaha ikhtiar. Dan yang terakhir, kita harus mensukseskan program pemerintah yang sedang ini jalan ya, vaksinasi. Vaksinasi harapannya ini sudah covernya udah ya lumayan bagus ya, tetapi harapannya adalah 90% lebih itu tercover vaksinasi, sehingga terbentuk herd immunity dan insya Allah kita bisa hidup normal seperti dulu, tetapi dengan new normal ya. Untuk menyingkat waktu, kita hadirkan narasumber kita pada pagi hari ini ya. Beliau ini sangat luar biasa karena kita membahas diabetes mellitus ya, atau kencing manis tipe 1 ya. Dan ini biasanya memang seringnya pada anak, bukan pada dewasa. Kalau saya kan khusus orang dewasa, makanya kita hadirkan nanti narasumbernya dari spesialis anak ya. Sayang sekarang pakainya masker, jadi nggak kelihatan wajahnya. Saya wajahnya siapa nanti di belakang. Nah, ini di belakang udah ada nih. Nanti tinggal dilihat ini wajahnya siapa nih, Dokter Anang ya. Kita hadirkan narasumber kita pada pagi hari ini, Dokter Anang Grimulyo, spesialis anak konsultan. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter Agus. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Terima kasih diajak gabung acara pada hari ini. Iya, ini dokter Anang ini di spesialis di bagian. Tapi untuk lebih jelasnya kita tanya dokter Anang aja ya, daripada kita nanti meraba-raba. Sebenarnya dokter Anang itu di bagian anak, bagian apa sih? Iya. Dokter Anang silakan disapa dulu nih sobat Muardi dan penyintas autoimun dok. Ya, untuk sobat Muardi dan juga penyintas autoimun, terima kasih pada hari ini kita bisa bertemu bersama dalam kondisi sehat walafiat. Saya Dr. Anang Grimulyo di bagian ilmu kesehatan anak Rumah Sakit Dr. Muardi. Pendalaman atau konsultan saya di bidang endokrinologi anak. Endokrinologi anak ini pendalamannya terkait dengan hormon, dok. Jadi semua penyakit-penyakit yang terkait dengan hormon itu biasanya menjadi area dari kompetensi kita. Nah, salah satunya yang menjadi tema pada hari ini
diabetes mellitus tipe 1 karena memang DM tipe 1 ini dasarnya autoimun, Dok. Autoimun. Iya, dasarnya autoimun. Makanya mungkin ini jadi cocok kita bisa gabung karena dasarnya DM itu adalah proses autoimun. Iya, betul sekali Dokter Anang ini. Dokter Anang ini memang nanti sebelum mendalam ya, kita tanya dulu nih kegiatannya keharian gimana, Dok? Ini keseharian dalam COVID ini gimana? Apakah tetap olahraga, tetap kesehatan ya, segala macam? Alhamdulillah masih rutin olahraga, kemudian menjaga menjaga diri untuk tidak keluar-keluar kalau tidak terlalu penting. Betul. Sama yang tadi sampaikan Dr. Agus Joko ya, berdoa, beristighfar, sedekah. Nah. Itu moga-moga bisa menjadi penghalang kita kalau ada penyakit yang mau datang ke kita. Iya betul itu. Jadi memang gue ini adalah seorang spesialis anak di konsultan di Rumah Sakit Dr. Muardi. Nanti tentang masalah hormon mungkin sedikit nanti Dr. Anang biar menyampaikan sebenarnya hormon itu apa sih? Tapi sebelumnya kita sapa dulu nih yang udah, nanti kita biasanya ada presensi Dr. Anang. Jadi saya presensi untuk yang para yang sudah join ya. Mulai dari Aceh, Medan sampai Papua dan juga dari Taiwan. Singapura ya, ini udah ada Taiwan udah hadir ya. Selamat pagi dari Taiwan, terus kemudian dari Samarinda ya, Alhamdulillah, terima kasih sekali. Dan yang lain silahkan pada join semuanya. Ya silahkan nanti mengajukan saran, usulan, ya boleh ya. Mumpung ada narasumber yang hebat ya. Dok, ini terkait tadi masalah hormon, sebenarnya kan ini ya untuk masyarakat awam pun ya, mungkin bagi kita juga tenaga medis ya, para medis juga sebenarnya juga masih awam sebenarnya ya masalah. Sebenarnya itu ada konsultan anak di endokrin apa sih kan biar tahu dulu nih sebenarnya ya. Mungkin sebagai penjelasan umum saja bahwa di badan kita ini ada kelenjar-kelenjar yang memproduksi yang namanya hormon. Hormon ini zat yang diproduksi oleh beberapa kelenjar kita dan menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Seperti misalnya kalau kelenjar pankreas dia memproduksi insulin yang berkaitan dengan penyakit diabetes. Kalau kelenjar gondok, tiroid, dia akan memproduksi hormon tiroid yang dia berfungsi untuk kalau untuk anak-anak itu untuk membantu metabolisme di badan dan juga pertumbuhan. Ada juga hormon pertumbuhan, ada juga hormon untuk pubertas. Itu juga menjadi menjadi salah satu contoh beberapa hormon yang terkait. Sebenarnya banyak, Dokter, ada hormon-hormon yang mungkin kalau yang lebih sulit mungkin ya, hormon pertumbuhan ada, hormon kelenjar gondok, yang dari pankreas berarti ada hormon insulin. Itu yang mungkin yang cukup besar yang porsinya. Nah, itu jadi memang pengaruh hormon. Nanti Bapak Ibu ya, Sobat Muardi dan penyintas autoimun, silakan nanti memeriksakan ya putranya ya, putra putrinya ya, kalau misalnya ada masalah tentang hormon ada. Nanti kalau sekitaran Rumah Sakit Dr. Muardi, silakan datang ke Rumah Sakit Dr. Muardi, nanti bisa ketemu dengan Dr. Anang Girimulya ya. Dan ini terkait masalah diabetes mellitus tipe 1. Ini kan sangat menarik ya, karena kalau di dewasa kan ada diabetes yang terkenal kan diabetes tipe 2 ya. Ini mungkin Dokter Anang bisa menyampaikan dulu sebenarnya diabetes mellitus tipe 1 itu apa sih? Bedanya mungkin ya sama yang tipe 2 ya, Dok ya. Buat pemirsa semuanya, jadi diabetes itu paling tidak itu yang mungkin buat kita yang awam yang mudah dibagi jadi 2, yang tipe 2 dan yang tipe 1. Kalau yang tipe 2 pada dewasa, Dr. Agus Joko lebih lebih familiar, di mana kelainannya bukan di pabriknya. Bukan di pabriknya tapi tempat kerjanya. Ya. Sementara kalau di diabetes mellitus tipe 1 yang pada anak, kerusakannya itu di pabriknya, Dok. Jadi yang memproduksi insulin sebagai yang fungsinya untuk mengatur gula darah itu rusak. Nah, proses rusaknya itu karena proses autoimun. Jadi ada antibodi yang menyerang kelenjar pankreas sehingga tidak bisa memproduksi insulin. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa anak juga bisa diabetes. Ini seringkali orang tua itu berpikiran harusnya nggak apa-apa, asal gitu kan. Gemuk juga nggak boleh ya? Nggak boleh, gemuk nggak boleh. Jadi gemuk katanya lucu.
Jadi anak juga bisa diabetes. Itu yang mungkin perlu ini ya, perlu menjadi ada di mindset kita, sehingga kalau memiliki beberapa gejala yang ada pada diabetes, itu bisa berpikir bahwa jangan-jangan anak saya ini diabetes. Nah, apa saja gejalanya yang ada sama dengan dewasa. Banyak kencing, banyak makan, sering lapar, kemudian banyak minum, tapi berat badannya mau naik-naik. Nah itu padahal nafsu makannya kan banyak itu ya, maksudnya banyak. Kalau ada gejala-gejala seperti itu, pikirkan jangan-jangan ini seperti dewasa kalau dia diabetes. Jadi kalau ada gejala seperti itu kita waspadai, jangan-jangan anak ini menderita diabetes. Ya. Terus kalau ini Dok, ini biasanya seringnya itu usia-usia berapa ya? Apa balita bawah 5 tahun atau di atas itu biasanya itu? Iya. Karena ini proses autoimun kan butuh proses Dok. Relatif di bawah 5 tahun jarang. Meskipun di pasien-pasien kita di Muarti ada yang umur 4 tahun, 5 tahun, tapi di bawah itu jarang. Karena proses autoimun prosesnya lama, mungkin juga seperti yang lupus apa juga itu ya lama. Rata-rata di atas umur itu, anak-anak umur sekolah, paling sering lagi itu begitu memasuki usia-usia puber. Karena terjadi perubahan hormonal yang lebih banyak, lebih macam-macam, itu bisa muncul di sana. Nah, ini sebenarnya bisa jadi penanda, Dok. Kenapa? Jadi kalau ada anak itu misalnya umur SD itu dia sudah tidak ngompol lagi kan? Saya sudah tidak ngompol, sudah sekolah. Sudah bebek atau kok ngompol lagi, berarti itu tanda dia banyak kencing. Itu seringkali orang tua dianggap biasa kok anak saya kok ngompol lagi begitu. Mungkin karena udara dingin seperti sekarang ini jadi ngompol lagi. Ini yang perlu kadang-kadang jadi penanda pertama. Atau anaknya tiba-tiba jadi nafsu makannya jadi banyak. Sering orang tua pikir, wah semenjak sekolah makannya kok jadi banyak, tapi kok berat badannya enggak naik-naik, dihabiskan ini karena main dan segala macam gitu. Padahal gejala itu. Kasih makanan manis terus malah. Kasih makanan manis terus, iya. Banyak laki atau perempuan nih Dok? Sama saja, Dok. Sama saja. Meskipun di pasien kita yang di Muardi, saya lihat lebih banyak yang perempuan. Tapi sebenarnya laki atau perempuan sama saja. Iya, sama saja. Jadi memang seperti itu ya. Dan ini kalau kemungkinan besar kebanyakan itu orang tuanya punya sakit DM, ataukah memang orang tua tidak punya sakit DM, itu yang banyak yang mana nih? Yang banyak tidak ada kaitan dengan sakitnya dua orang tua atau di keluarga. Kalau yang seperti itu biasanya DM tipe 2, Dok. Ya, ini kita beberapa ada yang remaja DM tipe 2 karena orang tuanya DM. Tapi beda dengan yang kita bicarakan hari ini, DM tipe 1, itu biasanya memang riwayat di keluarga tidak ada, bapak ibunya tidak ada. Sehingga orang tua pasti berpikir kalau kita kasih tahu ini diabetes, di keluarga tidak ada. Karena jenisnya berbeda, bukan yang tipe 2, ini tapi yang 1. Jadi pasti tidak ada, kecil kemungkinannya ada penyakit DM pada keluarga. Iya, betul sekali. Jadi itu ya. Jadi memang untuk sobat Muardi dan penyakit autoimun, saya ulangi lagi bahwasanya memang kalau orang tuanya ada sakit gula ya atau DM itu, terus anaknya ya belum tentu nanti terus harus punya sakit DM ya belum tentu. Tetapi kalau nggak punya DM, orang tuanya, anaknya punya sakit DM bisa juga, karena di DM tipe 1 ternyata tipe 1 ya. Satu memang sering ya, tapi memang kita belum ngeh ya, maksud dalam artian kan kebanyakan kita ya jarang yang tahu ya Dok ya. Soalnya kok tahu anak-anak seperti ini itu lebih banyak yang awalnya gemuk dulu atau yang kurus ini biasanya. Juga biar pada paham. Tidak spesifik Dok. Jadi tidak spesifik. Jadi bisa kena anak yang kurus, bisa kena yang gemuk. Tidak ada spesifikasi. Kalau yang gemuk misalnya jadi lebih sering kena begitu, tidak. Jadi yang DM tipe 1 ini tidak ada kaitannya dengan itu, dengan kondisi yang seperti itu. Malah mungkin kalau orang tuanya punya autoimun mungkin kan jadi punya kerentanan ya, kena penyakit autoimun apa saja, tidak mesti yang sama kan gitu. Ya. Betul sekali ya, ini saya garis bawahi juga tambahkan, memang tadi betul sekali Dr. Anang. Jadi hati-hati ya kalau yang punya orang tua atau kakek neneknya itu ada sakit autoimun ya. Memang autoimun nanti bisa menurunkan, kadang tidak langsung tetapi bisa melompat berapa generasi, tetapi dengan jenis yang berbeda. Salah satunya tadi dengan DM tipe 1 ya.
Saya juga punya pengalaman itu kan memang kakek neneknya pasien saya itu neneknya itu punyanya Sjogren syndrome, kemudian anaknya punya dermatomyositis, cucunya punya lupus. Jadi kalau masuk bareng bertiga gitu, jadi memang berbeda-beda. Nah, nanti bisa juga nanti cicitnya ada yang DM tipe 1. Ya, jadi memang seperti itu ya. Tapi yang jelas nggak usah mikir macam-macam, yang jelas hidup sehat. Nah itu ya, Dok ya. Betul. Ya, yang penting hidup sehat. Nggak usah mikir macam-macam. Ya. Satu, hidup sehat. Dua, mewaspadai kalau ada kemungkinan gejala-gejala yang kalau untuk anak kita kok berbeda ini. Biasanya begini kok enggak, ini kok beda dengan anak yang lain. Segera waspadai kemungkinan beberapa penyakit-penyakit itu. Tapi memang biasanya kan karena dianggap lumrah ya, itu loh. Menganggap lumrah biasa tadi, oh ini karena anak saya tuh kecapean, aktif terus kan, lari-lari terus, siangnya, malamnya ngompol kan gitu. Iya, sering gitu, itu sering banget itu, iya. Nah, ya saya juga sering dapat itu. Ini kita coba nih jawab pertanyaan dulu sebelum berlanjut ya. Dari Mega Pramesti ya. Anak dengan kondisi apa saja yang berisiko terkena diabetes nih? Apakah hanya yang mengalami autoimun nih? Silakan. Kalau pertanyaannya umum, apakah yang terkena diabetes? Itu jadi bisa yang diabetes tipe 2. Oh iya. Ya, kalau orang tua misalnya ada di keluarga itu yang dengan diabetes yang tipe 2, berisiko anaknya kena diabetes tapi yang tipe 2 biasanya ya. Kalau untuk yang tipe 1 itu tidak ada risiko yang dari orang tua. Ya, tidak ada risiko dari orang tua. Punya risiko kalau kakaknya diabetes. Kakaknya diabetes tipe 1, adiknya juga punya risiko. Berarti kan punya bakat yang sama untuk kena autoimun. Itu jadi bisa jadi perhatian kita kalau tapi kalau misalnya ponakan sepertinya agak terlalu jauh. Ya betul sekali. Ini memang betul sekali dokter ini. Terus ini tadi apakah hanya yang mengalami autoimun saja? Ya cuma saja itu ya. Jadi memang betul sekali. Jadi kalau DM, orang tua DM itu kan nanti seperti di tempat penyakit orang dewasa, penyakit dalam itu kan DM tipe 2. Ya memang nanti nurun bisa bakat. Kalau ibunya kena berarti kemungkinan besar kena anaknya 20%. Nanti kalau ayah ibu bisa 50% kan gitu ya. Semakin tambah. Tetapi ingat, tidak selalu kalau orang tuanya sakit DM, anaknya kena DM enggak loh ya. Tergantung kitanya ya, gaya hidupnya dirubah, pola hidupnya ya, yang dijaga semuanya, exercise-nya, sedentarnya bagus, ya itu tidak keluar sebenarnya ya. Nah ini kalau autoimun, memang autoimun tadi sudah saya sampaikan, dokter Anang juga sudah sampaikan bahwasanya autoimun itu bisa juga menurun, tetapi dengan jenis yang berbeda ya, bisa juga. Ya harus hati-hati. Itu ya Mega Pramesti ya. Ini dari Sandi Priyatmono. Oh ya, yang terima kasih yang udah pada join semuanya ya. Nggak usah saya sebutkan karena banyak, nggak usah sebutkan banyak sekali. Sandi Priyatmono ya, Dok. Kalau anak doyan makanan yang manis-manis, apakah ini bisa memicu diabetes nih? Apakah ada batasan konsumsi makanan manis untuk anak-anak, Dok? Nah ini tadi sudah kita sampaikan. Silakan, Dok. Wah ini betul manis karena penyuka manis juga. Iya. Apalagi orang Jawa, orang Solo. Iya, tergantung orang Solo atau orang mana ini, Dok. Sebenarnya yang pertama, sakit itu kan tidak satu faktor ya, tidak satu faktor, bukan satu pemicu, satu faktor saja. Kita harus tahu bahwa saat ini kalau saya jawab iya itu dianggap bahwa nanti makan manis pasti jadi diabetes gitu. Betul. Harus sesuai dengan porsi yang ditentukan. Kalau untuk anak-anak itu kan karbohidrat itu kan di porsi sekitar 50-an%. Jadi bisa diatur supaya tidak melebihi porsi untuk karbohidratnya. Kemudian apakah makanan ini pasti bisa memicu? Belum tentu juga. Yang perlu dipantau juga adalah pertumbuhannya tentunya. Apakah anak ini menjadi anaknya obes, gemuk, apakah anaknya ini pertumbuhannya baik atau tidak, itu pasti jadi risiko. Kalau anaknya obes, gemuk, berisiko untuk jadi diabetes yang tipe 2. Sudah mulai banyak juga sekarang ini, karena kan pandemi, anak di rumah makan aja, tambah gemuk, beberapa jadi muncul tipe 2, DM tipe 2. Tambah gemuk orang tuanya tambah gemuk, makan manis semua, apalagi di Solo makanannya semuanya yang manis-manis. Malam pakai pesen ini, pakai online, sambil nonton Netflix atau apa. Itu jadi relatif lebih
berisiko untuk, kalau makanan risiko lebih ke untuk yang DM tipe 2. Kalau yang tipe 1 bukan dari konsumsi makanan. Ya. Itu ini Dok Mas Sandi Priatmo, jadi setuju sekali, memang makanan memang hubungannya dengan itu. Hati-hati ya, hati-hati. Nah mungkin untuk jawab itu, mungkin Dok, ini bisa nyampaikan Dokter Anang terkait masalah sebenarnya untuk yang DM tipe sebagai pemicunya itu kira-kira apa yang paling banyak ini yang DM tipe 1 ini kan mungkin ini dianggapannya kan sebagai dari makanan, berarti enggak. Bukan. Kira-kira yang paling banyak apa, Dok? Tidak bisa diprediksi. Iya, tidak bisa diprediksi. Yang paling mudah diprediksi kalau memang tadi, kalau kakaknya DM gitu ya. Betul. Terus kemudian kita juga perlu mewaspadai gejala-gejala awal. Terus saya pikir itu bisa menjadi kunci ya. Kunci apakah anak ini menderita diabetes atau tidak. Pencegahannya apa sampai sekarang belum ada. Karena pertama kasus di Indonesia tidak terlalu banyak seperti di negara-negara di Eropa yang memang kasusnya itu banyak sekali, yang di sana sudah mulai dipikirkan pemberian seperti semacam vaksin gitu untuk pencegahan. Tapi di kita enggak sampai sana. Iya, terima kasih gitu ya Mas Sandi ya. Ini dari Mas Aziz nih, Aziz 99, mungkin temannya siapa nih? Assalamualaikum Dokter Anang nih, izin bertanya bagaimana tips untuk pengaturan makanan nih supaya kontrol metabolik yang baik. Terima kasih Dokter Anang ya. Wah, ini jangan-jangan nih punya pengalaman untuk nih mengelola pasien dengan diabetes. Ini juga, dokter juga kayaknya ini. Iya. Tips pengaturan makanan, satu, makanan itu harus sama dengan keluarga. Oh iya betul. Iya, itu sama dengan jangan kalau dibedakan anak dia protes dia nanti. Ya, iya, kalau dibedakan dia akan merasa berbeda dengan sekolah. Lainnya enak, saya kok nggak enak. Itu. Jadi itu tips pertama, keluarga harus menyesuaikan semuanya. Mensupport lah, ya mensupport ya. Sebenarnya kan kalau makanan sehat untuk yang DM tipe 2 ya Dok ya. Makanan sehat itu kan ya baik tidak hanya untuk anaknya, untuk keluarga juga semua juga baik. Jadi tips pengaturan pertama itu keluarga. Dua, edukasi tidak pernah berhenti. Ya karena anak mesti ada bosan. Kita aja ada bosannya. Kita minum obat tiap hari aja kita belum tentu mungkin juga yang yang pemirsa yang mengkonsumsi yang rutin aja kadang-kadang lupa. Jadi harus edukasi terus-menerus. Kalau itu sering disampaikan itu nanti bisa menjadi kontrol untuk anak. Emang yang paling susah kalau anaknya sudah mulai remaja. Relatif ketemu dengan teman. Oh iya. Pengaruh teman itu besar. Ya, kita sudah buktikan yang di Rumah Sakit Muardi, pasien kita yang diabetes selama pandemi karena di rumah saja itu malah kontrol metaboliknya lebih bagus. Iya, mungkin satu faktor teman-teman enggak ada, enggak main keluar enggak ada, jajan-jajan enggak ada. Mungkin di rumah orang tuanya sudah terbiasa. Ada rasa malu juga kali ya. Malu sama temennya kalau punya sakit. Ada malu dan segala macam, akhirnya tidak ngasih. Begitu ditawari makan sama temannya dia ini malu ya. Iya, makan enak. Itu saya pikir untuk tips untuk pengaturan makan. Pengaturan makan ya, dan nanti Aziz 19 silakan datang ke Rumah Sakit Dr. Mahdi ya. Ketemu Dokter Anang langsung enggak apa-apa ya. Siap. Kan bisa di sini ya, Dok. Iya. Dan ini sebelum jawab, Dok, ini sebenarnya DM tipe 1 kalau ada pertanyaan ini jelas mesti ada penyakit, kan jelas bukan penyakit menular satu itu kan. Yang diingat-ingat ya, bukan penyakit menular. Kadang kan seperti itu loh, ini DM tipe 1 jangan-jangan menular. Enggak usah deket-deket kan. Ada juga seperti itu ya. Yang kedua kali pengobatannya apa ini, Dok, sebenarnya? Nah ini yang agak Dok. DM tipe 1 obat saat ini hanya insulin, jadi hanya suntik aja. Itulah. Jangan sekali-kali dikasih yang obat minum, berbeda dengan dewasa karena cara kerjanya berbeda. Tadi kan pabriknya yang rusak, ya kita ganti insulin dari luar, suntik insulin. Itulah yang kadang tadi sampaikan Dokter di awal bahwasanya harus kemana-mana pakai insulin itu kan juga susah ya, satu susah. Bosan loh ya, sekarang disuntik setiap hari berapa kali, mau minum obat aja yang notabene tidak sakit aja males kok. Apalagi suntik ini memang butuh ini aja ya, support dari keluarga yang besar ya. Sangat butuh sekali support dari keluarga. Kalau tidak ada support keluarga sudah pasti enggak bagus kontrolnya. Apalagi tadi saya sampaikan juga kalau udah ketemu teman-temannya, mohon maaf kan malu juga. Wah, ngapa sih ngapain sih suntik terus itu kan juga malu akhirnya kan ya tadi. Kalau di luar kadang tidak terkontrol ya, kalau di rumah kan bisa ada yang kontrol, ada support dan sebagainya. Tapi saya ada pengalaman bagus tuh. Dia punya peer group itu baik support.
Oh, ya bagus. Itu bagus. Jadi kalau jadi pengingat. Cari yang seperti itu. Ya jadi pengingat kalau ini sudah saatnya kamu mau makan ya suntik dulu. Ada itu. Itu yang ada yang bagus itu. Itu tapi ya jarang ya. Jarang. Ya jarang. Biasanya sudah malu dulu. Biasanya ya. mohon maaf kan pada bully malah. Bully. Ya. Ngapain lu disuntik-suntik kan kayak apa kan? Ya. Seperti itu ya. Ini memang agak sulit juga ya. Ya. Dan sampai sekarang memang belum ada terapi lain dong ya? Belum ada. Cangkok ada bisa nggak? Cangkok pankreas. Cangkok pankreas belum di Indonesia belum ada. Donornya juga belum ada. Sulit ada nyari donornya. Iya. Ya, cangkok itu sulit sulit. Dan mungkin dokter anak bisa menyampaikan kira-kira yang teknologi terbaru ataupun terapi terbaru selain insulin mungkin yang perlu dicoba selain stem cell mungkin ya apa-apa. Ya. Untuk stem cell sampai saat ini belum, untuk yang tipe 1 belum definitif untuk bisa menjadi terapi. Justru perkembangan yang baru itu insulinnya tuh. Zaman dulu tuh insulin disuntik-suntik begitu. Sekarang ada yang pakai pompa, kayak pakai zaman dulu kita pager zaman kita. Iya. Dia pakai pompa itu nanti dia tidak perlu suntik-suntik, tapi di pompa ini sudah masuk ke ada jarumnya masuk ke kulit, tidak sakit. Itu bisa 24 jam tinggal kita atur sendiri, jadi tidak ada suntik-suntik lagi. Itu jadi orang tidak akan ngelihat tuh kita suntik di sini gitu. Dia cuma makan pun agak bebas, jadi enak sudah diatur. Nah, yang itu tetap tidak boleh makan bebas. Tapi setidaknya kan ya lebih gampang kontrolnya, lebih gampang kontrolnya. Diatur-atur ya, sekali ya. Itu yang baru pakai itu. Iya, zaman kita pager itu ya. Zaman tahun 90-an pager. Bahkan alat periksa gula darah kan zaman dulu pakai ini ya. Ya, sekarang kan pakai sensor sudah ada. Sudah mulai beredar sekarang, memang ya mahal tapi pakai sensor jadi tidak perlu disuntik-suntik, dicek-cek lagi begini. Ya, sakit buat anak-anak. Bisa dibayangkan anak-anak bisa sehari bisa 4 kali periksa begini. Ini sangat traumatis lah kalau menurut saya. Tapi kalau kita bisa memberikan edukasi yang baik, itu banyak yang mau kok, Dok. Ya, saya dikasih pengertian, orang tua juga mendukung. Itu bisa ini dengan baik. Saya lihat di situ ada pertanyaan tata laksana, Dok. Mungkin kita ya, Mbak Linda itu loh. Oh, ya, Linda Fabela nih. Ya, penanganan selamat pagi, Dok. Itu untuk anak yang mengalami diabetes tipe 1 bagaimana penanganannya, Dok? Apakah bisa sembuh? Ini ya, nyambung ini berarti. Penanganannya ada 5, Dok. 1 insulin. Ya, 2 ngatur makan. 3 aktivitas fisik. Olahraga, kemudian 4 itu rajin kontrol, cek gula darah, yang kelima edukasi. Jadi kalau itu bisa berjalan semua simultan, biasanya anak-anak bisa kita tangani dengan baik. Terus apakah bisa sembuh? Ini long life, jadi seumur hidup. Jadi kita harus belajar untuk bisa, kalau yang sakit seperti ini saya sampaikan ya, kita berdamai dengan penyakit ini. Ini tidak ada masalah, hanya mengganti saja insulin. Dan sebelumnya ada dari badan sendiri, kita suntik dari luar, yang lain-lain sama dengan orang-orang anak-anak yang lain. Bahkan pasien-pasien kita ada yang ada yang sudah lulus jadi dokter, ada yang bisa bekerja dengan baik, segala macam, tidak ada masalah. Jadi tidak ada perbedaan dengan anak-anak yang lain. Ya. Jadi itu ya memang sampai sekarang sih bisa seumur hidup ya. Sampai sekarang ilmu sekarang kan namanya perkembangan ilmu ya, Dok ya. Kita tidak tahu nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi mungkin ada yang ilmu baru ya, harapannya kan ya setidaknya tadi ada sampaikan Dokter Anang yang tadi dengan adanya insulin yang rilisnya yang dikeluarkannya pelan-pelan, yang sudah nempel itu kan sudah setidaknya mengurangi suntikan ya. Iya. Jujur kita aja sebagai manusia kan normal mau dicoblos ini kan tetap sakit ya. Apalagi anak kecil. Jadi kalau anak kecil tahu dokternya udah mau nyoblos sudah nangis dulu dari jarak 10 meter udah nangis dulu. Siapa itu? Dokter Anang lewat tuh nangis. Bukan saya nangis, lari kan. Ada pasien tuh ya lari mau disuntik lari-lari dulu. Itu muter-muter ya, dikejar-kejar. Itu makanya ya gimana ya namanya anak ya manusiawi ya, orang dewasa aja seperti itu. Tapi semoga sih kedepannya DM tipe 1 ini bisa ditangani dengan baik. Amin, ya. Amin. Ya. Ini sedang risetnya banyak sekali, teman. Semoga ya kita harapkan. Ini dari Facebook dulu nih. Facebook dulu tadi sudah dari Salvabila, oke ya, Mas Akeshu ya, oke, Taiwan udah hadir. Selamat pagi ya, Dian Mika. Selamat pagi dokter ya. Izin tanya bagaimana yang disebut prediabetes nih pada anak dan jika hasil lab HbA1c nih.
5,1 dan HbA1c yang EFU 32 ini sama. Terus apakah sudah termasuk prediabetes atau diabetes? Terima kasih untuk penjelasannya. Ya, jawabannya tidak, Dok. Jadi kalau kita kriteria diagnosis salah satunya HbA1c itu 6,5 sama dengan dewasa sama dengan dewasa 6,5. Kalau sudah 6,5 berarti sudah masuk diabetes. Terus kita mengenal istilah prediabetes untuk tipe 2, Dok. Tipe 1 kita enggak. Tipenya enggak ada. Jadi kita untuk yang tipe 2 yang kita ada kriteria prediabetes seperti juga dengan dewasa. Hanya kalau yang tipe 2 kalau yang anak-anak itu faktor risikonya sama dengan dewasa. Anaknya obes, gemuk, keluarga ada yang penderita DM atau sindrom metabolik yang lain, mungkin ada hipertensi, yang ada begitu. Nah, kalau misalnya tidak, insya Allah aman, bukan ini. Ya. Jadi gitu ya Mbak Mika ya, Mbak Aida nih, Jepara ya, Mbak Mika. Ini juga putranya gimana nih yang autoimun, ini udah ada penyintas autoimun ya. Dari Indarti ya. Maaf Pak, apa berpengaruh kalau anak-anak ikut mengkonsumsi gula tropikal? Nah ini, karena bapaknya sudah kena diabetes 8 tahun yang lalu, jadi masakan saya gula pasir saya ganti dengan tropikal. Ini yang disebut bahwa satu keluarga berarti kan mengubah pola ini sudah satu yang positif terlebih dahulu kalau menurut saya, sehingga ini insya Allah berarti mengubah ke pola makanan yang lebih sehat. Ya. Kemudian apakah ada pengaruhnya? Insya Allah tidak ada pengaruhnya. Kan kalau yang gula itu kan hanya satu macam dari karbohidrat. Ya, masih dapat dari nasi, masih dapat dari sumber karbohidrat yang lain untuk macam-macam tipe kebutuhan gulanya. Tapi kalau untuk gulanya ini monggo saja kalau mau pakai seperti itu. Itu bareng-bareng lah. Tadi udah sampai ke dokter Anang di awal bahwasanya satu keluarga dengan makanan yang sama, jadi saling mensupport ya. Jadi jangan terus kita kamu sakit gula kok makan yang ini aja, kita makan gula ya, cuman jadi penonton yang baik ya, susah stres lama-lama ya. Stres, jadi memang harus saling mensupport semuanya ya. Jadi itu bagus. Boleh tadi ya. Gia Ajeng nih, Dok, pendampingan atau perawatan untuk anak dengan diabetes tipe 1 sebaiknya bagaimana nih? Terima kasih pendampingan agak menurut saya ini kalau memang ada di keluarga dengan anak dengan diabetes tipe 1, pendampingannya itu harus melibatkan banyak pihak. Ya, satu anaknya sendiri, 2 keluarga, kemudian 3 tenaga kesehatan, yang keempat termasuk sekolah. Sekolah juga ya? Ya, karena kan kalau anak sekolah berarti dia harus pihak sekolah harus tahu, malah kalau menurut saya guru olahraga harus tahu, nanti jangan sampai pas olahraga tiba-tiba dia drop, tidak ketahuan. Pihak sekolah kalau ada dari pihak sekolah dia bisa juga membantu kalau misalnya nanti ada gejala-gejala yang timbul. Menurut saya kalau kita bisa semua pihak itu bisa mendukung itu baik. Ini masalahnya ini jadi masalah, Dok. Kadang keluarga sudah mendukung, anaknya oke, yang pihak sekolah misalnya belum begitu memahami, atau justru mau ke tempat kesehatan terlalu jauh. Kita juga memahami Indonesia ini kan luas ya. Jadi kadang-kadang untuk mau berobat, mau periksa jauh, sehingga menjadi kendala ketika ada komplikasi yang timbul. Ya. Jadi itu ya, memang pendampingan itu tetap berusaha ya, diusahakan ya. Pendampingan tetap berusaha. Mungkin ada kelompok-kelompoknya, kayak pendampingan itu ada model apa ya? Kelompok apa yayasan apa? Kalau di kita di Indonesia ada perkumpulannya namanya Ikatan Keluarga Anak dengan Diabetes Anak dan Remaja. Singkatannya IKADAR, Ikatan Keluarga Anak Diabetes Ikatan Keluarga Diabetes pada Anak dan Remaja. IKADAR. IKADAR. Nah, di masing-masing daerah itu juga membentuk IKADAR tiap daerah. Di Solo kita juga ada, Dok. Ya, jadi nanti itu bisa menjadi tempat untuk saling sharing, kemudian saling konsultasi, saling menguatkan, jelas saling menguatkan bahwa tidak sendiri. Ya, anggota kita lumayan, Dok, kalau yang di Muardi ini ya, ada yang tinggal di Solo, ada yang Wonogiri, ada yang sampai Blora, ada yang sampai Purwodadi. Itu semua masuk di grup itu dan lumayan cukup membantu ya ketika ada yang
saya pikir sama ya di grupnya panjenengan Iya, yang di betul. itu begitu Sama. ada grupnya itu bisa saling mendukung. Ada yang Support. sakit, ada yang nengok Iya. dan segala macam gitulah. Ya, saling mendoakan lah Ya, betul. minimal Ini itu. saling Ya. mendoakan lah, saling mengenalkan namanya orang sakit, ada yang respect, ada yang ya menanyakan aja udah senang juga sebagai Iya. suatu obat ya. Iya. Ya bagus, ternyata ada nih Ikadar ya, Sobat Modi penyintas autoimun, ada ya nanti ada kumulanya, silahkan ikut bergabung ya dok ya. Nah mungkin nanti ada hotline-nya juga, nanti bisa ikut gabung di grup WhatsApp-nya, nanti bisa dihubungi nanti Ya. di akhir ya dokter, atau datang ke rumah saya dokter Mardi ya. Ya. Paling gampang tuh nanti Ya. yang datang biar banyak nanti. Jangan banyak yang sakit dok. Tapi kalau Iya. sakit jangan salah jurusan. Datang kan intinya kan tidak harus sakit, tetapi Iya. konsultasi dulu, dok ini Siap. gimana sih biar tidak kena DM kan Iya. gitu. Mungkin seperti itu ya. Dari mana dulu nih? Dari Sarwinda nih, dari Instagram dulu Mbak, di atasnya. Sarwinda ya, Ratna. Apakah perlu cek gula darah pada anak dok untuk screening awal? Sebaiknya usia berapa untuk cek gula darahnya? Ini ya, Iya. cek gula darah, screening dan ini. Ya, sebenarnya kalau untuk screening itu tidak wajib harus screening, tapi kalau memang memiliki fasilitas itu tidak ada masalah dilakukan cek gula darah. Kalau di Jepang itu waktu kita belajar di sana, anak sekolah itu tiap tahun periksa urin. Kan kalau gulanya tinggi di Iya, urin kan iya, ketahuan. Itu cukup murah, tidak menyakiti. Monggo kalau Tidak yang menakutkan lah. tidak, paling. ya Kencing-kencing kan ya. itu mudah sekali dan itu lumayan untuk bisa mendeteksi meskipun mungkin tidak rutin atau belum biasa di sini dijalankan. Kalau yang paling mudah selain memahami gejala tadi, cek urin itu lebih mudah, tidak terlalu menyakiti anak. Tapi kalau monggo kalau punya alat untuk gula darah ya paling tidak setahun sekali dicek. Apalagi yang punya risiko misalnya di keluarga itu di M2 itu anak itu harus rutin untuk dilakukan pemeriksaan. Ya gitu ya, Mbak Sarwinda Rana ya. Usia berapa tadi, dok? Usia untuk cek gula darah? Oh, usia cek gula darah kalau menurut saya begitu memasuki usia anak, monggo 5 tahunan lah, 5 tahun ke atas ya. Di bawah 5 tahun belum mungkin. Sepertinya kok tidak terlalu tidak terlalu Oke. banget ya. Jadi ya Mbak Sarwinda ya. Dari Eka Rahmani ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam ya, pagi Pak Dokter Anang dan Pak Dokter Joko, mau tanya apakah terapi insulin pada anak DM tipe 2 nih selamanya apa sampai HbA1c normal maksudnya? Nah, ini yang Masuk justru ada. menarik ini mungkin sama dengan dewasa dok. Anak-anak yang DM tipe 2 ini Iya, cukup iya. dalam 2 bulan ini saya cukup agak banyak ini yang Banyak ya? tipe 2. Kasihan juga umur 9 tahun, 10 tahun DM sebelumnya gemuk 80 kilo jadi 60 kilo Dietnya begitu. berhasil berarti, dietnya berhasil. Itu rasanya tapi karena sakitnya. DM tipe 2 itu biasanya kita akan pilihannya kita akan berikan terapi insulin kalau HbA1c-nya itu di atas 8,5. Tapi kalau begitu nanti dalam perjalanan dia sudah kurang dari itu, kita akan ubah ke obat minum, mungkin mirip dengan yang dewasa. Kalau nanti polanya bagus, beberapa ada yang bisa lepas obat, ada yang bisa lepas obat, tapi tetap harus dipantau, dikontrol ya. Betul sekali. Emang mirip ini dengan orang dewasa ya, sama ya. Jadi Mbak Eka Rahma ya. Jadi sama ya, bisa juga nanti dilepas sih, semua bisa, yang tergantung si anak juga dan tergantung semua lingkungannya yang Iya, lingkungan yang paling penting. Kayak hidup itu juga berpengaruh, karena kan kadang ikut-ikutan ya, mohon maaf teman-temannya mana terus ikut ya makan yang junk food ya segala macam, itu kan bisa memicu atau mencetuskan DM-nya keluar lagi ya. Jadi tidak terkontrol, harusnya mau lepas obat tahu-tahu harus obat lagi ya, sayang nanti gitu ya Mbak Eka Rahma ya. Dari Wahyu Sri nih yang dari Facebook ini, Pak Dokter mau tanya nih, jarak antara masuk insulin lanjut makan itu berapa jam ya akuratnya? Sampai saat ini anak saya masih belum tepat antara makan dan masuk insulin. Iya. Ini mungkin salah satu yang pengguna insulin ya. Pengguna insulin. Jadi kalau insulin sekarang yang baru, insulin yang kerja cepat, itu tidak perlu ada jarak dengan makan. Langsung saja. Jadi mohon nanti kalau sudah menggunakan insulin yang kerjanya cepat
Dan relatif sekarang semua menggunakan insulin kerja cepat. Jadi tidak perlu seperti zaman dulu yang nunggu setengah jam baru suntik. Kelamaan kasihan. Ya, dan kalau sekarang setengah jam malah akhirnya sudah hipoglikemik. Iya, jadi lemas. Tidak usah, langsung saja Bu. Jadi begitu masuk insulinnya yang bolus, kemudian langsung makan. Atau tiba-tiba lupa ya sudah kita nyuruh makan, langsung suntik malah tidak apa-apa juga. Yang tidak bagus adalah kalau tidak nyuntik. Iya, betul. Boleh sesudah makan tidak apa-apa. Itu juga saya sarankan juga untuk yang dewasa kadang kan untuk kontrol gula darah kan gini. Kadang seperti ini ya dokter, kalau di dewasa mungkin sama. Jadi kalau tergantung bapaknya atau ibunya atau yang bersangkutan tuh makannya seberapa banyak kita tidak tahu. Kalau asumsi kita nyuntikkan dulu, suntik insulin masuk, terus ternyata makannya saya malas makan, nah akhirnya kan berbahaya sekali ngedrop. Nah bisa juga sasaran saya kita balik, tidak apa-apa. Makan dulu seberapa banyak makan, nah nanti dosis insulin kita sesuaikan. Jadi seperti itu. Kan memang serba sulit ya. Jadi memang namanya manusia kan kadang ada yang malas makan nih, capek apa gimana kan gitu. Ya orang taunya kalau makan tidak makan harus suntik lah itu. Taunya tahu-tahu nanti bawa ke IGD nih, drop gulanya. Ini dari Dokter Yongki, selamat pagi nih Dokter Yongki nih. Mau sapa nih Mas Reza ya. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam nih. Selamat pagi Dokter Agus Joko nih. Seragamnya keren ya, seragamnya. Tanya Mas Reza enggak nih Dokter Yongki nih. Nah, seperti itu. Terus kemudian dari ini di Restu Triwulandani, mohon izin bertanya dok, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri pada anak dengan DMT 1 tadi yang sudah kita ya. Karena anak cenderung cemas nih, bener nih dengan penyakitnya. Selain cemas juga menurut saya adalah ini aja, jadi minder biasanya, cemas, minder, terus nggak pede, apalagi kalau dengan ketemu teman-temannya, ya mohon maaf kadang sering dibully namanya juga anak. Sebenarnya sih tidak bully, cuman kadang dia diajak-ajak kan gitu ya, main tapi diajak kan akhirnya jadi ngedrop lagi. Gimana dok nih? Seperti tadi saya sampaikan, yang pertama bahwa yang cemas sebenarnya tidak cuma anaknya, orang tuanya juga satu. Sehingga kita harus komprehensif untuk meningkatkan kepercayaan diri pada anak dengan DMT tipe 1. Kemudian berikan pendampingan yang tepat sehingga merasa bahwa terdampingi, sehingga tidak ada kecemasan. Kita sebagai tenaga kesehatannya mudah dihubungi, jadi kalau ada gejala itu mereka bisa cepat lapor. Itu sudah membantu sendiri. Kalau di kita beberapa ada yang kemudian kita kolaborasi dok dengan teman-teman di psikiatri. Jadi kecemasan anak, kecemasan orang tua itu dikelola oleh teman-teman di bagian psikiatri sehingga mereka juga jadi PD dan bisa meningkatkan kepatuhan. Biasanya kalau begitu sudah tidak PD itu tadi teman-teman, jadi dia tidak dia jadi tidak mau patuh untuk menyuntikkan insulin. Itu kalau bisa komprehensif dan kita lihat sepertinya misalnya kalau kita mendampingi kok sepertinya tidak berhasil, kita harus kolaborasi. Kita harus ajak teman-teman yang lain, mungkin bisa psikolog, bisa psikiater untuk juga mendampingi. Oh iya, jadi gitu ya Mbak Restu ya. Jadi memang ini pendampingan ini sangat penting. Tadi ikadar betul kan? Ikadar. Ini saya masih ingat ikadar ya. Dan nanti untuk yang salah satu ya biar memotivasi lah, paling enggak minimal untuk yang orang tuanya dulu, yang penting orang tuanya ya. Kalau si anak sih ya banyak nurutnya pada orang tua juga. Aja, orang tuanya ya harapan saya juga nanti orang tuanya jangan cemas. Kalau semakin orang tuanya cemas, anak tambah cemas loh. Loh orang tua saya cemas apalagi saya cemas. Jadi itu. Jadi kalau bisa ya memang manusiawi harus cemas ada, tetapi kalau bisa dikontrol. Di hadapan anak jangan kelihatan cemas, walaupun sebenarnya cemas gitu loh. Jadi si anak taunya oh ternyata sakit saya itu enggak apa-apa nih, orang tua enggak apa-apa gitu. Walaupun sebenarnya juga cemas ya. Gitu ya, Mbak Restu ya. Topan Wicaksono nih. Dok, apakah kondisi diabetes tipe 1 pada anak ini juga bisa mempengaruhi kesehatan organ lain nih? Maksudnya untuk komplikasi ya. Oh iya, makasih pertanyaannya, ini menarik. Yang belum kita bahas soalnya dok. Tadi belum ada bahas. Sama dengan dewasa, mereka yang menderita diabetes, baik tipe 2 ataupun tipe 1 yang pada anak, banyak organ yang bisa kena. Bisa organ mata, retinopati, bisa ke ginjal, nefropati, bisa ke saraf, neuropati, bahkan bisa juga ke yang lain-lain, jantung dan segala macam, bisa seperti juga dengan dewasa. Kita ada beberapa yang memang tidak baik kontrol metaboliknya itu sampai
maaf sampai buta, nggak bisa lihat, ada yang sampai gagal ginjal gitu ya. Kita di rumah sakit ini kita usahakan kalau sudah umur 11 tahun paling tidak 1 tahun sekali harus dicek untuk komplikasinya, atau sudah 2 tahun sakit ya, sudah 2 tahun sakit biasanya harus dilakukan rutin pemeriksaan komplikasi ini ya. Ditanggung BPJS beberapa, ada juga yang beberapa tidak ya. Oh iya, jadi itu ya teman nasional sebenarnya tadi ya, DM juga sama, mau DM tipe 1 atau 2, intinya kan yang mau rusak kan kadar gula darahnya yang tinggi itu tadi. Kadar gula darah tinggi akhirnya merusak semuanya. Tadi udah sampaikan dokter Anang ya, jadi banyak organ yang terkena. Memang seringnya kalau yang sering kita lihat kan kalau orang dewasa ya rata-rata kan wah kakinya ada yang diamputasi, dipotong, ya kan, ada yang luka nggak sembuh-sembuh. Jadi alhamdulillah kok di anak nggak terlalu banyak ya gitu, yang sampai luka ulkus diabetes itu alhamdulillah. Kalau orang dewasa waduh ngeri ya. Banyak sekali, jadi ngeri harus diamputasi karena busuk segala macam, sampai gagal ginjal, cuci darah. Cuci darah banyak juga yang cuci darah kita alhamdulillah enggak, cuman yang dirawat di tempat kita ada 1 yang sudah gagal ginjal, sudah kita kontrol gula darahnya bagus, alhamdulillah enggak sampai harus cuci darah. Iya, alhamdulillah. Memang ini memang bedanya kan ya, kita belum tahu sejauh mana ini ilmunya, tapi bisa juga karena memang sistem, karena memang masih peralihan ya, belum fix ya, jadi dengan sistem imunnya, dengan pola organnya yang masih belum fix itu kan, itu mungkin yang salah satu keuntungannya kenapa si anak itu mungkin tidak terkena yang parah seperti orang dewasa. Kalau dewasa sudah fix, si muda fix, segala macam sudah fix, jadi sudah tidak berkembang. Ini kan masih berkembang ya. Jadi rusak, ada yang menyembuhkan lagi karena kan masih berkembang. Jadi mungkin itu ya. Tapi apapun harus hati-hati. Pokoknya intinya adalah ngontrol gula darah jadi baik, itu kuncinya di situ ya. Baik DM tipe 1 maupun DM tipe 2 nih ya. Ya di Instagram Mbak ada dari Tika Pitaloka nih. Dok, bagaimana cara mencegah diabetes pada anak yang memang punya risiko diabetes tipe 1 ini? Karena beberapa anggota keluarga mengalami diabetes juga nih. Nah, perlu dipastikan dulu nih mungkin dok, di anggota keluarga ini diabetesnya tipe 1 atau tipe 2? Iya, kalau tipe 2 kemungkinan anak punya risiko tipe 2. Tapi sebenarnya sama cara pencegahannya, tetap bahwa kita harus mengatur pola makan. Mau sakit atau enggak kan kita harus mengatur pola makan sehat. Itu yang susah ya dok ya, godaannya banyak soalnya. Keluar kena es krim, keluar kena itu yang paling susah. Dan yang kedua mewaspadai gejala. Yang ketiga, kalau memang di keluarga banyak yang diabetes, jangan segan-segan untuk periksa gula darah, cek gula darah berkala, monggo terserah kapan saja dicek, agar kita tahu anak ini sudah mulai meningkat atau belum kadar gula darahnya. Tapi memang ya ini godaan ini diabetes. Jadi cara mencegah ini tadi ya, makan tetap saya setuju, makan ya sakit tidak sakit tetap harus dikontrol lah. Ya, jadi tidak terus dengan serta satu sehat kok makannya sembarangan ya tidak lah. Kontrol semuanya, harapannya kan mungkin tidak keluar DM-nya, nggak keluar, tapi penyakit jenis lain yang keluar kan sama aja. Sama aja. Hipertensinya, mungkin kolesterolnya yang keluar ya, penyakit jantung segala macam kan bisa keluar macam-macam. Gitu ya. Nah, memang tadi harus dipastikan kalau DM tipe 2 itu nanti keturunannya ke DM tipe 2 juga ya. Kalau memang mungkin masih bisa sih jadi DM tipe 1 mungkin, tapi kan faktornya jarang. Jadi ya Mbak Tika Pitaloka ya, ini dari Sarwintarane ya, terima kasih jawabannya dok, semoga sehat selalu. Amin ya Rabbil Alamin. Dari Ketapang nih, Kalimantan Barat ya, selamat pagi. Sana hujan terus ya, Samarinda tadi juga hujan terus. Taiwan gimana Taiwan, kabarnya hujan apa enggak nih? Taiwan ya, dari Hong Kong nih belum keluar ya. Singapura dari Damayanti ya, Angkap. Selamat pagi dokter, nih bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk menekan keinginan mengkonsumsi makanan manis pada anak dengan DM nih? Wah ini susah, karena anak-anak cenderung menyukai makanan manis ya, ini sunatullah. Namanya anak senang manis ya. Bisa dikompensasi, yang manis kan tidak harus gula yang tadi, yang pertanyaan tadi ya, pakai gula pasir yang manis-manis kita bisa, sekarang sudah ada teknologinya ya, bisa menggunakan gula yang tidak mengandung fruktosa, tidak mengandung itu, bisa dialihkan ke sana. Tapi kalau anak itu masih pengen makan banyak, tidak hanya yang manis, jangan-jangan insulinnya kurang.
Ya, karena berarti belum cukup untuk mengantarkan makanan itu masuk ke dalam sel. Itu juga harus kita perhatikan. Tapi kalau makanan manis bisa dikompensasi, dicarikan yang memang pemanis-pemanis yang sehat, yang bisa ini. Iya, jadi memang yang menambah kalori tinggi ya. Jadi bisa tadi. Tapi yang jelas adalah orang tuanya memberi contoh dulu. Iya. Makanmu nih, orang tuanya makannya malah coklat, makannya malah es krim. Itu kan beri contoh nih yang penting ya. Jadi orang tua ya, mohon maaf, orang tua tetap harus ya. Iya dong ya. Iya. Orang tua tetap sebagai ya kita lah, kita harus memberi contoh yang baik ya. Apapun lah, makanan segala macam juga ya. Sikap segala macam, olahraga kita juga harus ngasih contoh nih, lu olahraga gitu ya. Iya. Lah dulu olahraga sana, orang tuanya cuma diam ngekerok sama. Iya, nggak mungkin itu. Iya. Harus kasih contoh. Apapun paling baik kan bukan perkataan tapi perbuatan gitu. Gitu ya, dari Dewi Dwita Veronica nih. Dok, bagaimana jika kita terlambat menyadari bahwa anak kita diabetes nih? Bagaimana supaya kita bisa mendeteksi lebih awal? Oh, ini maksudnya. Ya, kalau yang mendeteksi dan lebih awal. Dan apakah bisa periksa di Muardi? Bisa? Iya. Bisa. Ya. Kalau terlambat menyadari bahwa anak kita diabetes, jangan sampai keterlambatan ini jadi makin terlambat lagi. Segera berobat ke fasilitas layanan terdekat, ke dokter Muardi juga monggo silahkan. Kalau memang nanti dari hasil pemeriksaan memang menunjukkan gejala yang harus kita lacak untuk ke sana, biasanya nanti kita akan lakukan pemeriksaan. Ya. Itu Singapura mendung, Dok. Oh. Oh, mendung, oke ya, mendung ya di Singapura ya, oke. Taiwan tadi gimana nih? Hong Kong gimana nih? Malaysia? Ya, samalah kita juga mendung nih. Satu region Asia Tenggara. Ya. Sehat semua ya di sana ya, di luar ya. Penyintas autoimun di sana, hati-hati semuanya. Flare, COVID masih mengintai ya. Kemarin Singapura agak melonjak ya. Singapura agak melonjak itu ya kasusnya. Iya, Singapura agak banyak. Ya. Ini dari Nur Ambar nih, dari Alergi Imunologi Solo ya. Dok, kenapa diabetes tidak kita ketahui gejalanya tahu-tahu tinggi nih? Gejalanya nggak ada tahu-tahu tinggi. Iya. Gimana? Karena memang kalau gula darah baru meningkat sedikit belum muncul gejalanya, Dok. Iya. Ya, jadi ada istilahnya masih kompensasi ya, dari badan masih berusaha mengkompensasi, dan ketika itu sudah berlangsung lama atau sudah sangat tinggi baru muncul. Ada beberapa yang tipenya lambat. Jadi kita jadi tahu tuh. Tapi ada yang memang tiba-tiba cepat naiknya, Dok. Ada yang jenis-jenis proses autoimunnya tadi itu dia memang cepat namanya. Itu memang ada yang cepat sekali sehingga tidak ketahuan gejala, tiba-tiba sudah langsung tinggi sampai ke komplikasi. Tapi itu sebenarnya kalau di pengalaman kita di Rumah Sakit Muardi, rata-rata sebenarnya karena terlambat mengetahui gejala tadi, Dok. Ternyata anaknya sudah 3 bulan berat badannya turun, sudah ternyata nafsu makannya banyak, sudah mulai ngompol-ngompol. Itu orang tua masih membiarkan. Yang paling sering di situ sebenarnya. Iya, ini memang kewaspadaan nih dari orang tua nih yang penting ya juga ya. Jadi jangan ya memang kita kadang menganggap sesuatu itu lumrah ya, biasa, tetapi kadang kita harus waspada juga sebenarnya. Tadi yang paling gampang tadi kalau masih sering ngompol di usia SD ya, Dok. SD masih sering ngompol. Ya kan memang lumrahnya kan siangnya banyak main. Banyak main, minum es, hujanan. Ya memang masih ada hubungan juga salah satunya juga, tetapi harus waspada. Ya. Jadi tidak selalu mosok main setiap hari ngompol terus ya. Jadi harus waspada. Dan yang selain itu mungkin ya berat badan tadi ya, makanya banyak tapi berat badannya enggak naik-naik begitu. Aneh kan. Ini sebenarnya yang mohon maaf ini banyak diminati perempuan ya, makan banyak tetapi pengennya beratnya masih kurus gitu. Kayaknya perempuan gitu. Makan banyak tapi masih bisa kurus, sulit ya. Sulit. Ya, sulit sekali. Ini memang seperti itu diet. Oh ya, di Singapura kasus melonjak ya, Mbak Fairul, hati-hati ya. Semoga sehat terus di sana. Ya. Jadi memang seperti itu. Ini kalau kita bicara masalah diabetes tipe 1 ya, Dok, ini memang sangat menarik. Dan mungkin yang terakhir ini, diabetes tipe 1 itu kalau tanya, Dok, itu nanti bisa sembuh enggak nomor 1? Ya. Kedua kali bisa sampai tua enggak? Ini kan seperti pertanyaan itu. Ya. Bisa sembuh enggak? Maksudnya sembuh itu kalau kemudian tidak mengkonsumsi, tidak mesuntik insulin, enggak, Dok. Long life, jadi ini akan seumur hidup.
hanya dosis bisa naik turun. Kemudian apakah bisa sampai tua? Bisa. Ada beberapa yang datang ke saya konsultasi cerita tipe 1, sekarang udah umur 40, 41 dicerita-cerita. Jadi memang bisa. Jadi tetap optimis bahwa bisa hidup panjang seperti orang-orang yang lain. Bisa ya. Bisa. Jadi itu ya, Sobat Muardi penyintas autoimun nggak usah kecil hati ya, kalau memang ada yang DM tipe 1 bisa sampai tua, bisa aktivitas normal ya, normal, terus punya kerjaan juga yang normal sama dengan yang orang normal biasa, yang bukan punya sakit DM ya, Dok ya. Iya. Itu yang penting itu. Jadi nggak usah kecil hati. Dan untuk sampai sekarang sih memang pasti pengobatannya masih dengan insulin, karena memang sampai detik ini ya memang masih insulin ya. Tapi semoga sih kedepannya bisa ada yang lain ya. Kemudian nanti ada jenis-jenis insulin yang diperbarui dengan biar lebih nyaman. Kita Dokter Anang kita kan memiliki grup komunitas autoimun ya. Jadi memang ini untuk yang para penyintas autoimun ya. Penyintas autoimun silakan nanti bergabung ya. Ini hanya penyintas ya. Jadi kalau yang normal mohon tidak usah ikut ya. Silakan bergabung di grup komunitas autoimun yang nomor WhatsApp-nya ya, silakan dicatat di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi 0852 8206 2239 ya, ini komunitas autoimun ya. Dan hasil rekaman live streaming pada pagi hari ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Dan kalau sudah dilihat diapakan Dokter Anang, jangan lupa di like, follow, dan subscribe, serta share ya, karena insya Allah di Segmen Kopi Hangat ini tidak ada hoax ya, karena kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, dan setiap hari Rabu kita tayang ya. Karena nggak terasa ini udah 1 jam itu udah cepat sekali, padahal perasaan baru mulai kita ya, baru pemanasan. Iya. Tapi yang jelas ya sudah 1 jam ya kita berbincang-bincang. Dan mungkin terakhir Dokter Anang silahkan menyampaikan pesan untuk Sobat Muardi maupun penyintas autoimun terkait masalah DM tipe 1 ini. Ya, terima kasih. Yang pertama, yang paling penting anak juga bisa diabetes, termasuk DM tipe 1 dalam hal ini. 2, mewaspadai gejala awal, banyak minum, banyak makan, banyak kencing, berat badan menurun. Kemudian yang ketiga, jangan segan-segan untuk segera memeriksakan kesehatan anak kita kalau ada gejala seperti itu ke fasilitas kesehatan terdekat atau ke Rumah Sakit Dr. Muardi. Itu aja, Dok. Terima kasih. Ya, saya datang ke Rumah Sakit Dr. Muardi, nanti bisa konsultasi dengan Dokter Anang yang Kirim Mulia ya. Jadi hari setiap hari kan Dok, ada ya? Ada ya. Nanti bisa datang untuk sekitaran Sabtu Minggu enggak ada, Dok. Ya, Sabtu. Tapi di rumah adanya. Ya nggak terasa 1 jam ini sudah kita jalani ya di acara Segmen Kopi Hangat ini. Terima kasih Dokter Anang ya atas Sama-sama, Dokter, terima kasih. Dan terima kasih semuanya ini untuk Sobat Muardi dan penyintas autoimun. Pokoknya pesan saya, berbahagialah, hindari stres, terutama yang penyintas autoimun ya. Nggak usah patah semangat, tetap jalani hidup ya, semangat. Pokoknya insya Allah sehat semuanya ya. Dan kita bisa melewati masa-masa kritis ini dengan pandemi COVID-19 ini ya. Semoga secepatnya bisa berakhir, kita bisa hidup normal kembali seperti semula, dan insya Allah kita bertemu kembali di hari Rabu minggu depan. Topiknya terkait masalah autoimun ya, tetap ya, acara Sangkir Kopi Hangat ya, bersama saya Dr. Agus Susanto. Dan terima kasih kembali sekali lagi untuk Dokter Anang. Kita bertemu insya Allah Rabu minggu depan di jam yang sama, jam 9 sampai jam 10. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agus. Oke ya.